وعلى آله وصحبه أجمعين ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد. Saya berterima kasih banyaknya kepada Sahibul Bait atau Sahib Majelis Ta'lim, karena dalam kesempatan yang berbahagia ini saya sebenarnya juga agak terkejut waktu diberitahu atau diminta untuk mengisi satu tema yang setelah saya baca judulnya, wah ini kita mau berbicara seharusnya berapa lama gitu. Artinya panjang kan, Bintang Emas Peradaban Islam. Dari situ saya sedikit dalam tanda petik menerawang ini majelis taklim yang serius, artinya mau membuat kajian yang Masya Allah sampai persoalan yang biasanya tidak diangkat langsung di majelis taklim itu kini diangkat di majelis taklim. Biasanya kita buat diskusi seperti di INSIS atau dalam sebuah workshop gitu kan, di kampus-kampus yang memang secara intens ingin menggali tentang bagaimana peradaban Islam dulu dibangun, kemudian bagaimana implementasinya di zaman sekarang ini bagi kita sebagai umat Islam. Tapi ala kulli hal, dengan kesempatan yang barangkali dari segi waktu mungkin terbatas, kita mencoba untuk membahas satu persoalan besar yang kita akan kapsulkan lah, jadi kita rangkum sepadat mungkin. Mudah-mudahan ada satu gambaran bagi para jamaah terutama di majelis taklim ini untuk memaknai sekaligus memahami tentunya perjalanan peradaban Islam yang begitu luar biasa panjang dan pengaruh yang begitu besar hingga terasa sampai saat ini. Berbicara tentang peradaban Islam, tentunya tidak mau kita akan mengulas dari sejak kelahiran Islam itu sendiri sebagai titik permulaan bagaimana sebuah peradaban itu benihnya ditanam, disemaikan, kemudian dipelihara, dibesarkan, dan kemudian menghasilkan buah yang sangat luar biasa banyak dan manfaatnya terasa bukan sekedar untuk umat Islam, tapi umat Islam dan selain umat Islam. Dan itu makna peradaban. Barangkali harus dipahami atau ada beberapa hal yang melatar belakangi pembahasan kita yang harus dipahami lebih dulu. Berbicara peradaban Islam bukan sekedar berbicara tentang masalah Islam yang terkait dengan privasi, hal-hal yang pribadi, tidak terikat atau terbatas pada masalah ritual contohnya. Di peradaban Islam lebih kepada pembahasan tentang bagaimana ajaran, nilai, pandangan Islam itu kemudian menghasilkan sebuah karya kolektif, karya bersama. Karya bersama itu dalam sebuah bingkai masyarakat besar. Jadi bukan sekedar satu katakanlah lingkungan Madinah kecil, atau kemudian kita melihatnya kalau di zaman berikutnya Madinah, Kufah, Basrah, Fustat atau Mesir secara terpisah. Tidak. Bagaimana itu semua menjadi satu garis alur yang saling terikat, yang saling mempengaruhi, dan kemudian memunculkan hasil-hasil atau karya-karya yang jauh melampaui batas-batas atau keterbatasannya sebagai sebuah masyarakat kecil awalnya. Kemudian hasil-hasil itu memunculkan atau menggambarkan
kepada umat Islam sendiri ataupun kepada umat selain Islam, inilah satu perwujudan nyata dari implementasi ajaran dan nilai Islam. Sehingga umat Islam menjadi puas dengan apa yang dia yakini, apa yang dia amalkan dari agamanya. Umat non-Islam kemudian bisa melihat, oh ternyata Islam lebih unggul dari yang lain. Jadi peradaban itu punya dua sisi yang luar biasa sebenarnya. Memberikan qanaah kepada umat Islam atas apa yang dia yakininya sebagai sebuah agama, din, sebagai sebuah akidah, sebagai sebuah iman, sebagai sebuah amalan, sebagai sebuah ritual. Bagi muslim ya. Bagi non-muslim, dari situ mereka melihat dan mereka bisa membandingkan bahwa apa yang diberikan Islam jauh lebih besar, lebih unggul, lebih hebat ketimbang peradaban manapun, terutama yang mereka rasakan saat itu. Sehingga bahkan memberi inspirasi kepada mereka untuk kemudian meniru, mengikuti, menjiplak, bahkan imitasi. Dan itu yang terjadi dalam peradaban Islam dan kaitannya dengan peradaban-peradaban di luar Islam. Saya ambil contoh sederhana. Kemajuan Eropa dan Amerika setelah mereka melewati abad-abad kegelapan, mereka sendiri menyebut itu abad kegelapan. Artinya sejarawan Eropa sendiri yang menyebut itu Dark Ages. Jadi abad-abad kegelapan, abad-abad pertengahan, yang kemudian momentum kemunculannya mereka sebut dengan kebangkitan atau pencerahan, Renaissance. Dari situ mereka merasa ada perubahan drastis dari sebuah masyarakat yang tadinya pasif, terbelakang, mundur menjadi masyarakat yang dinamis, bergerak dan menghasilkan. Bagaimana itu terjadi permulaannya sampai segitu? Catatan sejarah atau fakta-fakta sejarah membuktikan bahwa sebelum mereka itu bangkit, ada interaksi yang sangat intensif antara Barat dengan Islam. Entah itu melalui Andalus ataupun melalui Perang Salib. Jadi Perang Salib di satu sisi memang masalah militer, pertempuran, tapi di sisi lain membuka cakrawala orang-orang Eropa tentang sebenarnya kondisi mereka yang saat itu mereka anggap sudah begitu mapan, eksis karena ada peradaban-peradaban besar sebelumnya, ada Yunani, ada Romawi, ternyata tidak seberapa dibanding dengan kemajuan umat Islam dalam semua bidang. Membuka. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka belajar. Mereka belajar, dan universitas-universitas Islam yang berada di Andalus itu terbuka. Artinya bukan sekedar orang Islam yang boleh belajar, non-muslim pun boleh belajar, silakan saja, tidak masalah. Makanya kenapa masalah-masalah yang terkait dengan perbandingan agama, muqaranatul adyan itu sangat matang di Andalus. Di antaranya Ibnu Hazm al-Andalusi, kitabnya Al-Fisal dan lain-lain. Karena mereka memang secara terbuka berdebat dengan non-muslim, sehingga ilmu perbandingan agama sangat matang di situ. Orang-orang Eropa yang belajar di Andalus itu ketika mereka pulang ke daerahnya masing-masing, ke negaranya masing-masing, itu dianggap sama orang-orang daerahnya itu orang aneh, karena membawa hal-hal baru yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Mulai dari masalah perobatan, masalah kimia, masalah macam-macam. Bahkan ada sebagian itu yang dianggap gila setelah mereka belajar di Andalus, karena membawa pelajaran-pelajaran yang sama sekali tidak pernah terbayang oleh masyarakat Eropa. Kemudian pengakuan seorang sejarawan Barat, bagi orang-orang Eropa di masa itu, Andalus itu bisa diartikan seperti Amerika zaman sekarang. Ada universitas-universitas besar dengan pusat-pusat penelitian yang sangat maju, dengan fasilitas yang sangat lengkap. Itu dulu semuanya ada di Andalus. Sehingga disebutkan begini, orang-orang Eropa kalau punya masalah, mereka itu akan ke Andalus dan mereka akan pulang dan bisa menyelesaikan masalahnya. Menjiplak, mengikuti, imitasi, artinya memberikan inspirasi
kemajuan peradaban Islam itu.